Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Summa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila hadrati minas sahabati Rasulillah Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ila hadrati al-muallif Jami'us Shaghir fi ahadisil basir an-nazir al-muallif al-imam al-hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakrin as-Suyuti wa nafa'ana bi ulumihi wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk kepada hadis yang ketiga. Ketiga apa keempat? Ketiga ya. Kemarin 2 hadis. Nanti saya akan buka termin tanya jawab Pak Haji dan yang lain. Barangkali jamaah ada yang mau bertanya terkait dengan apa yang dibahas dan juga barangkali ada pertanyaan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhiru may yadkhulul jannati, orang yang paling terakhir masuk surga, rajulun, seorang laki-laki. Ternyata yang paling terakhir masuk surga bukan perempuan tapi laki-laki. Ngeri juga nih, sebab ini yang ngaji laki-laki. Kemarin kita dengar dalam peristiwa Isra Mi'raj, baginda Rasul ngejelasin yang paling banyak masuk neraka adalah perempuan. Ternyata yang paling terakhir masuk surga rajulun, termasuk dalam jenis laki-laki. Yuqalu, dikatakan lahu baginya Juhaina. Siapa itu laki-laki yang terakhir masuk surga? Namanya si Juhainah. Juhainah ini lakop, panggilan. Kayak Bang Didit panggilannya Tile. Orang kenalnya Tile. Irfan dulu kecil waktu masih itu panggilannya apa? Gareng. Makanya kemarin yang ceramah Kiai Gareng, kirain mah Irfan ini. Iya, begitu. Sebab namanya sama-sama Padilah, begitu. Rupanya ini mah Gareng KW 2, begitu. Itu lakop, begitu. Ini nama aslinya Kamat. Nama aslinya Kamat, panggilannya Imong, begitu. Lakop itu namanya, begitu. Ya begitu, Bondan, nama aslinya Satrio, dipanggilnya
Bondan. Goro ada goro? Goro ada nggak goro ini? Nggak ada ya? Goro nggak ada? Ya. Namanya goro siapa namanya? Hah? Ilyasa. Ardiansa, panggilannya goro. Begitu. Arya, panggilannya Maja. Hah? Biasanya si Alpan manggilnya Maja mulu. Si Alpan panggilannya Mamat kata si Arya. Waduh, ini nggak boleh nih. Ya, itu lakop namanya. Nah, Juhainah ini bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Hunat. Nama aslinya adalah Hunat. Hunat itu nama si Juhainah. Fayaqulu maka mengatakan ahlul jannah, yakni para penduduk surga, inda Juhainah kepada si Juhainah al khabarul yakin, tentang kabar yang benar. Yang yakin maksudnya apa kabar itu? Ya ditanya, siapa, ada lagi nggak yang di neraka? Nggak ada, cuman dia yang paling terakhir. Ini akan saya ceritakan tentang kisah si Juhainah, orang yang terakhir masuk surga. Cerita ini diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Juhainah ini seorang yang terakhir masuk surga. Juhainah ini bolak-balik, berdiri, jatuh, sampai kemudian disiksa di dalam neraka begitu luar biasa perihnya. Bangkit lagi, bangun lagi, kemudian terbakar lagi di api neraka. Bangun lagi, bangkit lagi, terus kemudian tersungkur lagi di dalam neraka. Sampai kemudian ketika sudah berlalu sekian lama disiksa si Juhainah di dalam neraka, sampailah si Juhainah ini berakhir kemudian. Jadi gini nih Pak, neraka itu panjang. Ketika kita kemudian lewat Siratal Mustaqim, tuh, ketika selamat kita dari Siratal Mustaqim, terus masuklah kita ke dua tempat itu. Ada orang yang memang tidak perlu masuk lagi ke dalam neraka, langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Karena rahmat Allah Subhanahu. Tapi ada beberapa orang yang kemudian dimasukkan dulu ke dalam neraka. Kenapa? Dibersihin dulu dosa-dosa dia selama di alam dunia. Dari pintu depan, pertama kali masuk neraka, orang itu berjalan sampai keluar, kemudian menuju tempat yang namanya surga. Panjang dari perjalanannya tergantung amalnya masing-masing. Fal yauma la tuzlamu nafsun shay'an wa la tujzauna illa ma kuntum. Ini ngomong-ngomong mic suaranya begini banget ini. Hilang-hilangan ya? Hah? Apanya kegedean? Oh, agak jauh begini. Jadi pada hari itu tidak ada orang yang oleh Allah. Nah ini aja. Pada hari itu tidak ada orang yang oleh Allah dijolimi sedikit pun. Fal yauma la tuzlamu nafsun shay'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari itu hari apa? Hari kiamat, hari di mana Allah kemudian menimbang amal kebaikan dan keburukan. Ketika setelah ditimbang di yaumul mizan, terjadilah proses mana yang kemudian amalnya lebih banyak. Maka ketika dia melakukan keburukan lebih banyak di alam dunia, maka dia mengikuti proses-proses selanjutnya. Dan ketika kemudian masuk lewat jembatan Siratal Mustaqim, baru kemudian dia ketika masih ada dosa yang tersemat di dalam diri seseorang hamba, maka dia lewat neraka dulu, dibersihin tuh.
Sehingga lepas semua dosa yang kemudian dia lakukan di alam dunia. Ketika habis dosanya, maka kemudian dia baru masuk ke dalam surga. Nah, proses berjalannya inilah tergantung amalnya manusia. Nah, si Juhainah ini dia jalan tuh, dia bangkit, dia jatuh, dia dihidupkan lagi oleh Allah. Dia jalan, dia bangkit lagi, kemudian disiksa, terbakar. Begitu terus sampai akhirnya di ujung waktu dia telah selesai dosanya, dia merasa bersyukur, kemudian bisa keluar dari dalam neraka. Di luar dalam neraka, terus kemudian dia lihat itu pohon hijau yang di bawahnya ada air mengalir. Dia berdoa sama Allah, ya Allah, sambil ngerangkak itu dia jalan keluar dari neraka. Dari neraka aja dia udah bersyukurnya bukan main. Melihat di depan keluar dari neraka ada pohon. Ya Allah, kalau bisa mendeketin tuh pohon buat saya ya Allah. Nggak sanggup lagi ya Allah. Sekian lama, sekian ratus tahun, sekian puluh ribu tahun barangkali disiksa di neraka. Begitu mengerikan, begitu luar biasa. Kejamnya dan seterusnya. Ngelihat pohon adem, pengen banget ya Allah itu pohon duduk di bawah pohon sepoi-sepoi angin, terus bisa minum air yang ada di bawah pohon itu. Ya Allah, deketin pohon itu ya Allah. Kemudian Allah berfirman kepada orang ini, si Juhainah, kamu cuma minta ini doang? Iya ya Allah. Enggak mau minta lagi? Enggak, cuma ini aja ya Allah. Ini juga udah bersyukur banget dikasih pohon. Bisa teduh di bawahnya. Bisa kemudian minum di bawah air pohon itu. Dikasih sama Allah pohon itu, dideketin kepada dirinya. Ketika lagi berbaring, enak, minum, seger. Dia ngelihat pohon yang satunya lagi lebih gede, lebih rindang, lebih banyak daunnya. Juga lebih banyak airnya dan buah-buahan ada di dalamnya. Kata si Juhainah, ya Allah, itu pohon cakep bener rumahnya itu. Daripada pohon yang saya tinggalin, makanya yang itu yang lebih enak mah. Ya Allah, doa lagi. Ya Allah, lihat pohon sebelah saya, sebelah sono, kayaknya enak bener. Kalau bisa tuh pohon yang satu lagi deketin juga ke saya ya Allah. Terus kemudian Allah bilang, bukannya kemarin kagak mau minta lagi, udah janji nggak mau minta lagi. Iya ya Allah, sebenarnya saya udah janji nggak mau minta lagi, melihat pohon ono kayaknya cakep banget kayaknya ya Allah. Ya udah ini aja terakhir dah, nggak minta lagi dah. Begitu. Ini terakhir dah, nggak minta lagi. Dia bener nih, nggak minta lagi. Bener ya Allah, ini mah terakhir. Pas ketika dikasih pohon yang satu lagi, dia ngelihat pintu surga. Dia ngelihat di dalam surga, ahli-ahli surga sedang merayakan kegembiraan, kebahagiaan, pada tersenyum, pada tertawa, makan enak, dilayani dan sebagainya. Dia di bawah pohon begini aja, ya Allah, kayaknya enak bener tinggal di dalam surga itu. Ngelihat pada ketawa, ngelihat pada senang, ngelihat pada gembira. Ya saya sendirian doang ini di bawah pohon ini. Ya Allah. Dia doa lagi, ya Allah, saya udah dikasih nikmat pohon yang besar, yang sejuk. Cuman saya nggak sanggup ngelihat penduduk surga pada ketawa, pada cengengesan, pada gembira, pada senang. Kalau bisa saya juga ikut dimasukin ya Allah. Nggak apa-apalah di depan pintu surga juga. Nggak apa-apa ya Allah. Katanya. Ngelihat orang begitu senyum gak kita? Abdullah bin Mas'ud ketika cerita itu juga tertawa, senyum. Lantas para sahabat yang lain nanya, ya Ibnu Mas'ud, kenapa engkau tertawa? Sebab dulu ketika baginda Rasul menceritakan cerita ini juga tertawa. Tuh. Jadi Juhainah ini minta, ya gak apa-apa lah di depan pintu surga juga ngerasain adem. Kayak orang kita nih kan di Indomaret mah adem tuh, di depan pintunya juga kan berasa
ademnya. Begitu enggak ke dalam juga, yang penting mau di dalam juga, yang penting ngerasain adem. Udah ditaruh di depan pintu surga. Udah ngerasain adem, ngerasain enak. Ngelihat di dalam pada dilayani bidadari, ngelihat di dalam pada makan makanan yang enak. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Dikasih makan sama Allah yang enak-enak, dikasih bidadari yang cantik-cantik luar biasa. Ngelihat yang begitu si Juhaina ya Allah, udah enak sih di depan pintu surga, udah adem bau surganya. Cuman kayaknya ngelihat yang di dalam kepengen juga ya Allah. Akhirnya sama Allah dikabulkan, si Juhaina masuk ke dalam surga. Tuh orang terakhir masuk surga, namanya si Juhaina. Nama aslinya adalah siapa? Hunat. Nah itulah kisah si Juhaina, orang yang terakhir masuk surga. Ada juga keterangan di dalam kitab yang lain, tapi tidak disebutkan di kitab itu siapa namanya. Cuma ada orang, diceritakan dalam kisah itu, ada seseorang yang paling terakhir masuk surga. Pada saat itu kejadian neraka gempar. Neraka seperti mengalami gempa bumi, bergoyang. Terus sampai kemudian malaikat lapor kepada Allah, ya Allah, ini telah terjadi gempa di neraka. Sampai neraka gempar ya Allah. Nah, kemudian malaikat diperintah oleh Allah mencari di mana sumber yang membuat neraka ini menjadi gempa. 1000 tahun kagak ketemu, itu malaikat nyariin sumbernya. Jangan dibayangin neraka itu kayak Jakarta atau kayak Perebedan. Apa sebab? Neraka itu luasnya bahkan mencakup langit dan bumi. Lebih gede neraka. Maka jangan heran ketika malaikat Jibril mencari sampai ribuan tahun titik di mana sumber terjadinya gempa di dalam neraka nggak ketemu. Sampai kemudian malaikat penjaga neraka kemudian datang kepada Allah melaporkan, ya Allah nggak ketemu. Dicari ke sono kemari, ke barat, ke timur, nggak ketemu titik sumbernya. Lantas Allah memberitahu kepada malaikat penjaga neraka, titik gempanya ada di sebelah sini. Kalau sekarang mah kira-kira dikasih map, Sherlock begitu. Dikasih Sherlock tuh malaikat ketemu. Yang dilihat begitu mengerikan. Ada sumber gempa di mana ada orang sedang lagi disalib. Terus kemudian ular melingkar di atas tubuhnya. Bahkan berantakan tubuhnya tidak terbayang. Geseng orangnya. Tetapi dari lidahnya keluar kalimat, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Itulah kalimat yang keluar dari mulut orang itu yang membuat gempa neraka. Makanya guru saya dulu pernah mengatakan, siapa orang yang membaca ya Hanan ya Manan, dia pasti masuk surga. Walaupun dia berada di neraka dulu. Tapi ketika dia mengucapkan di alam dunia kalimat ya Hanan ya Manan, Allah akan kelak memasukkan dia ke dalam surga. Ini yang terjadi kepada orang ini. Orang ini tidak pernah ibadah. Orang ini tidak pernah melakukan kewajiban kepada Allah. Cuma di dunianya pernah mengucapkan ya Hanan ya Manan. Makanya saya ajarkan doa, Allahumma ya Hanan ya Manan
ya badi'as samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram. Itu ismul azam, salah termasuk daripada nama Allah yang agung begitu, yang tidak termasuk dalam asmaul husna, di luar daripada asmaul husna. Ya Hanan, ya Mannan. Itu doanya tuh. Saya diajarkan oleh guru saya, Allahumma ya Hanan, ya Mannan, ya badi'as samawati wal ardi, ya zal jalali wal ikram. Nah itu diajarkan doa itu. Riwayat cerita daripada orang terakhir masuk surga itu, ketika membuat gempa neraka, malaikat mencari, ternyata titik sumber gempa yang menggoncangkan neraka adalah ada seorang yang di lidahnya mengucapkan ya Hanan, ya Mannan. Lantas malaikat mengambil orang tersebut dengan potongan tubuh yang berantakan, dikumpulkan oleh malaikat, lantas kemudian ditaruh di satu tempat sumur namanya Birrul Haya, kemudian dimasukkan potongan-potongan tubuh itu ke dalam sumur itu, maka keluar kemudian bersinar berwarna hijau, lantas kemudian utuh kembali badannya seperti semula, dipakaikannya lah pakaian yang mulia, baru kemudian dimasukkan dia ke dalam surga. Tuh. Ya, tapi kita juga jangan berdoa jadi orang yang terakhir masuk. Jangan. Wah, walaupun masuk surga, kalau terakhir mengeri juga. Apa sebab ngerinya? Nggak kebayang sama kita. Begitu. Kalau bisa malah langsung begitu. Langsung, makanya baginda Rasul tuh orang yang pertama lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Ketika baginda Rasul melewati jembatan Shiratal Mustaqim, baginda Rasul ada di ujung jembatan Shiratal Mustaqim bermohon kepada Allah, Allahumma sallim ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jangan dibayangin jembatan Shiratal Mustaqim kayak jembatan sahabat, lebarnya begitu. Jangan dibayangin. Makanya kalimat sirat itu dalam tafsir Al-Misbah Profesor Dr. Quraisy Shihab, kalimat sirat itu bisa dibaca menggunakan sin, sirat, bisa juga dibaca menggunakan zai, zirat. Aslinya zirat. Zirat pakai zai, ziratul mustaqim. Maka ada satu riwayat dari qiraah sab'ah yang kemudian membaca dengan zirat. Ziratal ladzina an'amta alaihum, cuma dia alaihum begitu. Ziratal mustaqim, ziratal ladzina an'amta alaihum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cuma jangan dibaca di sini. Habis dikeplak sama aki-aki. Lu baca apa? Alaihum. Begitu, alaihum. Ini memang ilmu ini digunakan sebagai pengetahuan kita. Tapi ketika kita menjadi imam di satu tempat, lihat dulu qiraah di tempat itu apa. Makanya kita kebetulan qiraahnya Imam Hafiz. Maka ya bacanya gayanya Imam Hafiz. Begitu. Nah, beberapa kali memang ada beberapa yang kemudian, nah salah satu contohnya adalah berapa banyak variasi yang digunakan membaca Al-Quran. Contoh, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita bacanya begitu kan? Fil ard. Tetapi ada beberapa qiraah yang kemudian membaca begini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Fil ard. Ada juga yang membaca disaktahkan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, kira pertama.
Ya itulah tadi saya bilang qiraah sab'ah. Saya belajar itu bersama dengan Kiai Haji Muhsin Salim, orang Bima, orang Nusa Tenggara Barat, belajar qiraah sab'ah begitu. Nanti ada qiraah asyarah, qiraah 10, bahkan ada qiraah isrin, qiraah 20. Berarti banyak ilmu yang kita belum pelajari. Begitu. Saya ada kitab itu qiraah sab'ah, bagaimana bacaan-bacaan. Saya belajar dulu ketika masih nyantri bagaimana belajar matan jajariyah, bagaimana belajar kitab-kitab tajwid yang seterusnya. Berarti kalau yang udah ngerasa bisa baca Quran terus nggak mau ngaji lagi, masih jauh, masih tange. Yang penting gue udah bisa baca Quran, tapi kagak ngerti baca Quran ini hukumnya apa, belajar lagi. Sebab masih tange ilmunya. Ini mah udah songong bener. Belajar Quran udah bisa baca Quran, ngaji udah nggak mau lagi baca Quran. Nah itu masih banyak ilmu tentang Quran yang memang kita perlu perdalam. Kalau yang hukum nun mati, hukum mim mati, itu ilmu dasar bagaimana mengenal tajwid. Itu pun sendiri masih belum bisa bagaimana membedakan idgham mutaqarribain, bagaimana membedakan idgham mutajanisain, bagaimana membedakan dan seterusnya. Bagaimana waqaf wal ibtida, bagaimana seharusnya berhenti, bagaimana seharusnya memulai ketika habis napas. Itu pun belum kita kuasain. Bagaimana makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Ini huruf harusnya ada di mana? Bagaimana sifatul huruf, bagaimana sifat-sifat huruf itu. Hamzah punya sifat al-jahru, lawannya al-hamz. Bagaimana hamzah tidak boleh dihameskan, tapi harus jelas begitu. A begitu. Tidak boleh qaf dibaca qa begitu. Tabarakalladzi adikap. Ketika membaca al-barqu, yakadul barqu, ku-nya mesti jelas. Enggak boleh yakadul barqu, ku. Kalau ada ku ada hamznya itu bertentangan karena sifat qaf itu al-jahru, lawannya adalah al-hamz. Nah, itu dari situ aja kita belum banyak belajarnya. Nah, ini ingin saya sampaikan, jangan berhenti terus belajar. Begitu. Itu hadis dari tentang orang yang paling terakhir masuk surga. Hadis itu diambil oleh dikutip dalam kitab Al-Khatib oleh Imam Al-Khatib, riwayat Malik an Ibni Umar dari sahabat Ibnu Umar. Hadis ini dhaif, kedudukannya dhaif. Keunggulan daripada kitab ini menentukan hadis ini diambil dari kitab mana, terus kedudukan hadis itu seperti apa, begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhiru qaryatin min qural islami kharaban al-Madinah. Akhiru qaryatin, kota yang paling terakhir, min qurul islami, daripada kota-kota Islam, kharaban yang rusak, al-Madinata adalah kota Madinah. Besok saat kota-kota lain hancur menjelang kiamat, kota yang paling terakhir rusak, kota yang paling terakhir hancur adalah kota Madinatul Munawwarah. Kalau kita melihat bagaimana alamatus sa'ah, alamatul qiyamah, tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kiamat itu bagaimana kemudian disebutkan harinya dimulai pada hari Jumat. Cuman muncul pertanyaan bagi orang-orang yang berpikir, hari Jumat itu berbeda di setiap negara. Sekarang kita hari apa nih? Kita hari apa? Hari Jumat. Di Amerika hari apa sekarang? Hah? Kamis apa Rebo? Hah? Rebo jauh amat. Begitu.
Kita ini hari apa? Jumat. Di Amerika hari apa ini? Kamis. Berarti kalau kita kiamat Amerika belum. Nah ini perlu dipikirkan. Yang dimaksud Jumat ini apa sebetulnya? Sementara waktu saja. Kenapa? Iya, masa disebutkan kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Jumat yang dimaksud dalam hadis itu harus dipikir ulang. Sementara waktu zona itu berbeda. Zona itu berbeda. Nah, zonasi itu menentukan hari dan waktu. Kalau di sini hari Jumat, di sana hari Kamis. Tapi di belahan bumi yang lain udah hari Sabtu. Nah, itu perlu dipikirkan. Nah, ini ntar pembahasan yang lain. Begitu. Naik pesawatnya kecepatan 2000 pesawat kita hari Jumat terus. Kenapa? Naik pesawat kecepatan 2000. 2000 kita mati 2000 mah. Begitu. Bagi ya ketika nyampe sana Jumat, tapi ketika balik lagi di tempat yang situ udah hari Sabtu. Artinya apa? Ada perbedaan zona. Sama kayak begini. Kalender Hijriyah dengan kalender Syamsiah perhitungannya berbeda. Ketika sahabat dulu diceritakan dalam kisah Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah sebanyak 300 plus 9 tahun. Artinya apa? Setiap 300 tahun Syamsiah ketika dihitung menjadi Qamariyah atau Hijriyah itu perbedaannya adalah 9 tahun. Perbedaannya 9 tahun. Makanya ketika orang melaksanakan haul itu yang dihitung menggunakan kalender Qamariyah apa menggunakan kalender Syamsiah. Terkadang kita ambil gampangnya lah mau kalender mana yang penting haul aja urusannya. Begitu kan? Begitu. Padahal kalau kita ngelihat merujuk ternyata yang kudu digunakan adalah kalender Hijriyah. Misalnya ada si A meninggalnya 23 Syawal, maka haulnya adalah 23 Syawal. Begitu. Tapi kan kita udah nggak pakai yang begitu aja. Nah, perbedaan itu seperti baginda Rasul. Baginda Rasul itu meninggal di usia 63 tahun. Itu kalender Hijriyah apa kalender Masehi? Kalau itu kalender Hijriyah berarti Masehinya adalah 61 tahun sekian. Atau 62 tahun. Berarti ketika dimasehikan begitu. Nah, ini perubahan. Nah, ketika kiamat terjadi, proses bagaimana kiamat itu disebutkan di dalam surah Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Kejadian kiamat itu bisa mengangkat derajat orang, bisa juga menjelek-jelekkan atau merendahkan derajat orang sebagian. Idza rujjatil ardu rajja. Apabila bumi dihancurkan, diluluh lantahkan sehancur-hancurnya. Wa bussatil jibalu bassa. Bahkan gunung-gunung itu pada terbang, pada seperti kapas ditiup. Coba bayangin. Kalau gunung Salak yang ditaikin amat para pendaki itu sekian jam, besok kiamat dia kayak kapas diterbang. Lantas bagaimana yang ngedaki? Yang naiknya? Bagaimana kita maksudnya nih manusia? Kalau gunung-gunung aja pada berterbangan. Begitu. Nah, menariknya di sana bagaimana proses kiamat terjadi disebutkan tidak akan terjadi kiamat sebelum kiamat terjadi pada hari Jumat dan matahari terbit dari sebelah barat dan seterusnya. Nah, ini menarik perlu dibahas dalam kajian ilmu tentunya ilmu astronomi, ilmu tentang alam dan sebagainya. Nanti satu waktu saya akan coba menjelaskan bagaimana proses terjadinya kiamat dalam pandangan para ilmuwan.
Ada orang yang menyatakan bahwa terjadinya kiamat pada saat peredaran planet-planet itu sudah tidak beraturan. Akan sampai pada masanya di mana bumi ini garis edarnya makin kemari makin kemudian mendekat kepada matahari. Sampai kemudian nanti ketika terjadi gelombang udara di matahari yang begitu luar biasa, sampai kemudian gelombang panas itu sampai kepada bumi, kemudian menghabiskan lapisan ozon di bumi, kemudian barulah nanti proses terjadinya peredaran yang berantakan, baru kemudian saling bertabrakan antar planet dengan planet lainnya. Ini coba bayangin, bagaimana ketika kita hidup di alam dunia, yang dunia itu ketika di alam semesta cuman sebagai buih debu yang berterbangan saat-saat ini. Itu gambaran bumi. Bagaimana mereka ketika bertabrakan antar satu sama lain. Kenapa? Memang Allah yang atur. Wasamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil. Yang ngatur peredaran matahari itu adalah Allah. Wal qamaru qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim. Bulan itu memang udah diatur manazilahnya, peredarannya dari tempat ini ke tempat ini dan seterusnya. Begitu juga bumi sebagai bagian daripada planet yang mengitari matahari, itu sudah ada bagiannya. Dulu kita kenal ada namanya planet Pluto sebagai planet ke-10 dari yang beredar mengelilingi matahari. Tapi belakangan ternyata planet Pluto sudah tidak dianggap sebagai bagian dari planet yang mengitari matahari, karena makin kemari jaraknya makin jauh. Begitu. Kemudian bermunculan planet-planet lain yang kemudian mendekati bagaimana peredaran matahari, kena daya tarik daripada gravitasi magnet daripada matahari. Dan matahari itu bukan satu-satunya bintang. Bahkan matahari itu bintang yang kecil dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain yang berada di alam semesta. Bahkan ada bintang yang lebih besar daripada matahari, ribuan kali lipat daripada matahari. Teropong yang sekarang yang dipunya oleh manusia, teropong nih yang dipunya oleh manusia yang saat ini dimiliki oleh NASA, Badan Antariksa Amerika, yang teropongnya itu ada di luar angkasa, itu hanya menjangkau baru sebagian kecil apa yang terjadi di alam semesta. Bahkan mereka orang-orang Amerika ini hebatnya. Memang ada anekdot begini. Orang-orang Amerika itu bagaimana sibuk supaya kemudian bagaimana bisa tinggal di bulan. Bahkan orang-orang yang lain, negara lain, bagaimana sudah sibuk kemudian meneliti bulan. Nah, orang Indonesia ini bagaimana supaya hidup dari bulan ke bulan. Itu bedanya tuh. Orang Amerika bagaimana caranya biar orang di bumi bisa tinggal. Orang Jepang, orang sebagainya bagaimana sudah meneliti. Orang Indonesia bagaimana caranya biar bisa hidup dari bulan ke bulan. Sebab habis gajian habis. Begitu. Habis gajian habis. Belum nyampe bulan berikutnya. Dari bulan ke bulan. Orang Indonesia mah. Begitu. Makanya ada anekdot begitu. Tapi percaya atau tidak, tanda-tanda kiamat itu sudah dijelaskan. Bagaimana kemudian tanda-tanda kecilnya sudah terjadi. Bagaimana kehidupan Nabi Lut sudah mulai terjadi lagi pada masa sekarang. Iya kan? Bagaimana laki-laki demen tidur sama laki-laki. Itu si Milen. Tahu Milen? Yang bergaya seperti perempuan artis. Dia kemudian cerita di dalam podcastnya bersama dengan Anang, suaminya si Asanti. Dia cerita dia pernah tidur dengan beberapa orang anggota dewan yang saat ini masih berada dan masih menduduki. Dan anggota dewan itu punya istri. Bagaimana coba kehidupan itu? Kehidupan yang seperti Nabi Lut itu diceritakan di kehadapan orang. Di kehadapan publik. Bagaimana kemudian dia dengan gampangnya mengakui dia berhubungan antara sesama lelaki. Saya juga heran ketika ada orang datang ke rumah.
laki-laki yang berwujud seperti perempuan. Benar ini mah. Minta disembuhin, yang datang temennya. Pak Ustadz minta tolong doain supaya teman saya sembuh. Nah emang apa temennya? Sakit apaan? Begitu. Teman saya laki, mendadarnya kayak perempuan. Begitu. Dia punya histori bagaimana latar belakang dia ini kemudian pernah menjadi korban seksual dan seterusnya. Tapi yang saya kaget, pengakuan si laki-laki yang kayak perempuan ini, saya tanya, emang kamu nggak demen sama perempuan? Enggak, demennya sama laki-laki iya. Loh, sekarang kalau kamu punya keinginan seksual dengan laki-laki, terus kamu bagaimana? Ya saya bayar Pak Ustadz. Terus bayar ke siapa? Hampir rata-rata di pabrik udah pernah berhubungan sama saya. Coba bayangin tuh. Artinya dia cerita begitu. Dia cerita tuh. Ini bukan cerita ngada-ngada nih. Ini cerita orang yang bersangkutan yang menjadi pelaku kayak begitu. Saya kalau pengen ngeluarin duit Pak Ustadz, saya bayar orang tersebut. Orang itu mau orang dibayar begitu. Kata dia hampir laki-laki di pabrik separohnya udah pernah saya jajalin Pak Ustadz begitu. Apa maknanya dari ini? Luar biasa kehidupan sekarang. Tanda-tanda kiamat itu udah mulai terjadi lagi. Bagaimana kehidupan Nabi Lut, kaum Sodom yang mereka kemudian antar laki-laki suka sesama jenis. Terus kemudian perempuan juga senang dengan perempuan. Kalau laki-laki kumpul sama laki-laki, orang kagak ada yang pada curiga. Orang laki-laki sama laki-laki ini. Tapi kalau laki-laki sama perempuan, curiga nggak orang? Curiga. Kan begitu. Makanya orang tuh, dia bilang nih, orang tersebut bilang, saya mah tinggalnya lebih senang sama laki-laki. Begitu, satu kos bisa barengan. Begitu. Begitu juga perempuan dengan perempuan. Tukar-tukar pasangan. Saya juga heran begitu ketika mendengar ada beberapa pasangan suami istri yang tertangkap dengan kemudian mereka 40 pasangan bersepakat untuk masing-masing tukar pasangan di satu tempat kemudian cari bebas pasangannya. Zaman sekarang luar biasa. Itu adalah alamatus sa'ah, tanda-tanda daripada kiamat sudah mulai mendekat begitu. Nah, ini perlu perjuangan keras bagi kita, jaga anak-anak kita. Makanya apalagi di akhir zaman ini bukan main. Kalau bukan di pesantren, saya pernah meneliti tahun 2004. Saya pernah meneliti, kebetulan saya masih zaman kuliah pada saat itu 2003-2004. Saya meneliti sekolahan. Saya meneliti hampir 40 sampai menjelang 50% para perempuan di sekolah di tingkat SMA itu hampir sudah, mohon maaf, sudah tidak perawan. Begitu. Apa benar? Itu tahun 2003-2004 saya penelitian. Begitu. Itu tidak terlepas dari yang pakai jilbab atau yang tidak pakai jilbab. Rata-rata begitu. Wallahu a'lam zaman sekarang. Nah, silakan datu yang meneliti. Begitu. Penelitian Pak Ustadz, iya. Beberapa sekolah saya lakukan penelitian. Ternyata begitu. Wah, nggak tahu. Dan rata-rata saya tanya di mana melakukannya? Di rumah. Saat orang tuanya lagi nggak ada. Coba bayangin tuh. Nah, ini tantangan akhir zaman. Begitu. Di mana yang kayak begitu itu tren. Emang kenapa kamu melakukan itu atas dasar cinta? Waduh, begitu. Sebab kalau nggak begitu pacarnya nyari yang lain, Pak Ustadz, begitu. Itu yang terjadi. Nah, itu tanda daripada akhir zaman. Besok di akhir zaman itu perzinahan udah bukan barang yang memalukan, bahkan orang melakukan di pinggir-pinggir jalan. Ketika orang lewat banyak melakukan perzinahan dan sebagainya. Itu terbukti sekarang. Begitu. Ketika orang berduaan, yang tua mana yang udah nikah pegangan tangan di jalanan, di mall, malu. Tapi yang ABG
Yang masih umur belasan sama pacarnya baru banget pacaran, lu lengket, mah tangan dari ujung ke ujung pegangan tangan. Begitu kayak orang mau nyebrang, begitu. Karena ini sekarang. Nah, makanya tantangan zaman. Dan ketika nanti kiamat, kota yang terakhir yang rusak adalah Madinah. Kenapa Madinah? Di sanalah ada makam orang paling mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya besok yang ketika dibangkitkan pertama, kuburan ketika ditiupkan sangkakala. Jadi kiamat itu maknanya adalah dibangkitkan. Dibangkitkan. Maksudnya dibangkitkan gimana? Ketika Allah memerintahkan satu malaikat untuk meniup sangkakala, yakni malaikat Israfil, semua makhluk ketika mendengar tiupan sangkakala itu lantas hancur, lantas kemudian terjerembab ke bawah mati. Termasuk para malaikat. Lantas kemudian Allah menghidupkan malaikat, lantas membangkitkan. Dan manusia pertama yang dibangkitkan dari alam kuburnya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi nanti dibangkitkan di atas kuburnya, berdiri di atas kuburnya. Begitu juga para makhluk-makhluk Allah yang lain dibangkitkan berdiri di atas kuburnya masing-masing. Tanpa sehelai pakaian. Tanpa selai. Fatimah ketika mendengar, enggak pakai baju kita nanti dibangkitkan ya Rasulullah. Enggak. Fatimah nangis. Kenapa nangis? Kalau begitu nanti semua orang saling memandang, melihat auratnya orang lain. Kata Nabi, boro-boro orang melihat auratnya orang lain. Karena semua sibuk sedang memikirkan bagaimana nasibnya pribadi. Contoh begini. Di rumah ini ada kebakaran. Ada kebakaran hebat, kita ada di dalam. Di kamar sebelah ada perempuan telanjang. Kita kabur dari kebakaran apa ngeliatin tuh perempuan telanjang? Hah? Oh, nolongin dulu begitu. Waduh. Saya rasa nggak begitu kejadiannya nanti. Begitu. Kalau udah kebakaran gede begitu, semua udah ada apinya, boro-boro mikirin perempuan telanjang. Udah sibuk ngurusin masing-masing. Iya, buktinya terjadi ketika kemarin tsunami. Masing-masing orang melarikan diri. Ada ibu yang tidak lagi melihat anaknya. Ada ayah yang tidak melihat istrinya dan seterusnya. Semua berlarian menyelamatkan diri masing-masing. Begitu. Nah itu pengajian kita malam ini. Satu lagi dah ya. Udah jam 9 ya. Satu lagi dah biar ganjil. Begitu. Nah itu riwayat Imam Tirmidzi an Abi Hurairah. Akhiru may yuhsharu ra'iyani min muzayyana yuridanil madinata yan'iqani bi ghanamihima fayajidaniha wa husan hatta idza balagha saniyatul wada kharran ala wujuhihima. Orang yang terakhir mati nanti di hari kiamat, orang yang paling terakhir mati, siapa mereka? Akhiru mayyusaru ra'iyani min muzayyana, penggembala dari Bani Muzayyana. Karena kota yang paling terakhir hancur itu adalah kota Madinah. Orang ini sedang menuju kota Madinah. Dua orang penggembala dari Bani Muzayyana, dia lagi menuju kota Madinah. Yuridanil Madinah, mereka sedang menggembala hewan peliharaan kambingnya menuju Madinah. Yan iqani bi ghanami, maka orang ini teriak memanggil hewannya. Fayajidaniha usan. Ada satu riwayat mengatakan pada saat mau masuk menuju kota Madinah, ketika dia mengembala kambingnya, dia melihat hewan buas. Ada juga yang mengatakan kambingnya kemudian menjadi buas. Jadi ada keterangan dalam hadis ini
pada saat dia menggembala kambing menuju Madinah, terus kemudian dia memanggil hewan-hewannya karena melihat hewan buas. Terus kemudian ada keterangan juga yang mengatakan bahwa ketika dia menggembala kambing dan ingin masuk ke kota Madinah, kambing-kambingnya itu menjadi buas, begitu. Hatta idza balagha saniyatul wada, sampai ketika dia sampai di saniyatul wada. Saniyatul wada itu tempat di mana perbukitan mau menuju ke Madinah. Sampai di tempat itu kemudian kharran ala wujuhima, tersungkur orang tersebut. Artinya mati, meninggal. Dan itu adalah orang yang terakhir mati ketika hari kiamat. Ternyata yang mati terakhir itu ada di kota, mau menuju ke kota Madinatul Munawwarah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, seperti janji saya di awal, silakan ada yang mau tanya terkait masalah ini atau masalah yang lain, silakan. Ada? Begitu. Kalau ngelihat Siratal Mustaqim di situ adalah agama Islam. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, ai al-Islam. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan orang-orang yang engkau berikan kenikmatan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau benci, bukan jalan orang-orang yang engkau berikan kesesatan. Siapa tuh orang Yahudi dan orang Nasrani dan agama-agama lain. Jadi makna siratal mustaqim di sana ai dinul Islam, yaitu agama Islam. Cuma dalam tafsir Al-Misbah sekali lagi, Profesor Dr. Quraisyab menjelaskan bagaimana Siratal Mustaqim itu seperti rambut yang dibelah 7. Rambut dipotong menjadi 7 bagian. Nanti gambaran bagaimana jembatan Siratal Mustaqim. Rambut, Pak, rambut dipotong menjadi 7 bagian. Tipis apa enggak? Tapi rambut itu lebih tajam daripada sebilah pedang. Tetapi menariknya, kalimat sirat oleh Profesor Dr. Quraisyab dianggap sebagai jalan yang justru kalau ada orang berada di tengahnya nggak kelihatan orang itu. Artinya saking gedenya jalanan itu. Jadi sirat itu jembatan atau jalanan yang sebetulnya ketika jalanan kayak gini misalnya ya. Ini jalanan gede. Ketika ada mobil di tengahnya itu, mobil itu nggak kelihatan. Karena saking gedenya jalanan. Jadi Siratal Mustaqim itu bisa menjadi jalanan yang besar, bisa jadi jalanan yang tipis. Tergantung apanya? Tergantung amalnya manusia. Ketika orang tersebut datang dengan amal yang luar biasa, maka sirat itu kemudian menjadi besar. Bahkan orang itu tidak terjatuh di jembatan itu. Kan beda kalau kita jalan lewat tali. Potensi jatuhnya banyak nggak? Luar biasa. Tapi ketika kita lewat jembatan yang besar, kita berada di tengah-tengah. Kira-kira jatuh nggak dari jembatan? Potensi bakal jatuh dari jembatannya itu sangat kecil. Karena jalannya lebar. Tapi ketika jembatan itu kecil, lebih tipis daripada rambut, terus kemudian orang lewat di tempat itu, akan sangat memungkinkan terjatuh dari jembatan itu. Kenapa? Lagi-lagi yang berperan adalah amal setiap manusia. Begitu. Terus apakah kemudian banyak orang-orang yang bisa melewati? Banyak orang yang waktunya sempit. Artinya butuh waktu melewati jembatan Siratal Mustaqim itu enggak sampai 1000 tahun. Ada yang tak nyampe.
Tapi dalam keterangan kitab Tafsir Yasin Syekh Hamami Zada, ada orang yang bahkan sampai 1000 tahun lewat jembatan itu. Bayangin Pak, 1000 tahun. 1 tahun di akhirat sama dengan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di alam. Nggak kebayang bagaimana lamanya. Kalau sampai 1000 tahun lewat jembatan aja. Hah? Waduh. Tapi ada orang yang ketika dibangkitkan menuju surga hanya sekejap. Bahkan ada malaikat penjaga pintu surga yang kagak tahu ada orang yang udah di dalam. Malaikat sampai nanya, "Kamu ini siapa? Amalan apa di alam dunia yang bikin kamu sampai sebegitu luar biasanya?" Saya di alam dunia ketika ibadah menyembunyikan ibadah saya hanya kepada Allah. Saya ketika di alam dunia bersedekah menyembunyikan sedekah saya daripada manusia. Maka Allah pun menyembunyikan saya, memasukkan saya ke dalam surga. Puasa dan sebagainya nggak perlu cerita ke orang-orang. Sampai dia masuk surga, malaikat penjaga pintu surganya nggak. Karena Allah yang masukin lewat jalur tiketnya, tiket mahal. Kira-kira begitu. Kita ke Dupan, beli normal, ngantrinya sampai 100 meter. Sementara ada orang yang beli tiket terusan. Tahu kan? Jalurnya sebelah. Tiket terusan, jalurnya sebelah. Kita ngantri sampai 3 kali, sampai ngantri belum nyampe ke pintu depan, dia pun udah 3 kali naik. Kenapa bisa begitu? Karena ada tiket terusan. Nah besok di surga pun ada orang yang punya tiket itu. Bahkan ada orang yang surga manggil-manggilin dia. Seperti sahabat Abu Bakar yang dimasukkan ke surga bebas mau lewat pintu mana aja. Kalau kita mau masuk surga, pintu mana aja belum manggil-manggil kita. Begitu Allah. Begitu. Orang yang pakai hisab lagi sahabat Nabi sampai berapa? Ada orang yang dijamin masuk surga, nanti ada yang 40, ada yang 100, bighairi hisab. Ada keterangan sampai 40 sahabat, ada keterangan sampai 100, ada juga keterangan sampai 20.000 dan seterusnya. Tetapi yang jelas sahabat yang kagak pakai dihisap lagi, nggak pakai dihisap ini mah. Bahkan surga memanggil-manggil dan orang ini bisa lewat pintu mana saja, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq mah mau lewat pintu mana aja bebas. Pintu sedekah kebuka, pintu sholat kebuka, pintu puasa kebuka. Kita mau sholat ya sebegitu-begitu aja. Puasa ya Ramadan doang. Tahajud ya kalau lagi ada butuhnya. Modelnya kita mah begitu. Maka pintu-pintu surga kebukanya dikit doang. Man kuping doang masuk begitu. Wallahu a'lam. Skenario itu habis di mizan baru nyebrang ke ini. Iya, jadi gini. Pertama dibangkitkan, berdiri di atas kuburnya. Sekitar 1000 tahun. Dari tempat kubur itu digiring ke yaumul padang mahsyar. Yaumul mahsyar. 1000 tahun. Dari situ digiring ke tempat yang namanya zulmah. Tempat gelap tanpa ada cahaya sedikit pun 1000 tahun. Baru tuh halte pertama, halte dihisab, halte pertama sampai terakhir Siratal Mustaqim. Nah dari Siratal Mustaqim itulah ada 2 pintu. Pintu surga dan pintu neraka. Mau milih tempat mana, itulah. Begitu. Kira-kira begitu. Itu skenarionya begitu. Nanti ada yaumul mizan, ada yaumul hisab, dihisab dulu baru ditimbang dan seterusnya. Terus kemudian hal pertama yang ditanyai adalah bagaimana tentang tauhid.
Terus hal yang kedua ditanyai tentang sholat. Kalau dia Islam, maka yang dipertanyakan pertama sholat. Jadi ketika dia udah bukan muslim, kagak bakal lagi ditanya tentang sholat. Kagak, nggak mungkin sholat dia mah. Langsung aja. Begitu. Jadi hal pertama yang dipertanyakan adalah akidah. Walaupun awalu ma yuhasabu, awal pertama yang dihisab adalah sholat. Itu bagi orang muslim. Kenapa dia dihisab pertama? Karena memang dia melaksanakan sholat dan punya kewajiban sholat. Tapi ketika akidah dia sudah bukan Islam, nggak lagi ditanyakan tentang sholat, nggak lagi ditanyakan tentang puasa, nggak lagi ditanyakan tentang haji. Dari situ udah selesai. Pertanyaan selanjutnya udah masuk ke tempat yang lain. Tapi kalau orang muslim ditanya bagaimana sholatnya, belang bentong apa kagak, ditampakin semuanya. Kira-kira begitu. Nah itu penjelasan pengajian kita pada malam Sabtu kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam al-Fatihah. Gimana? Ya silakan. Sekarang lagi ramai masalah Jumat 2 kali. Oh Jumat dua apa? 2 gelombang. Begitu. Iya. Jadi ini juga sama kemarin kasusnya dengan sholat virtual. Saya sudah beberapa kali menjawab pertanyaan ini. Tapi di kesempatan ini saya jawab. Sholat itu ada tuntunan dari baginda Rasul. Ada ibadah yang sifatnya ta'abbudi. Ibadah itu tidak bisa dikarang-karang. Ibadah ta'abbudi itu tidak bisa dikarang-karang. Kalau sudah perintahnya begitu, laksanakan, nggak usah pakai nanya. Ustadz, emang apa sih sholat pakai sujud, kan capek, duduk aja apa duduk. Nggak usah pakai nanya begitu. Emang apa sih sholat subuh pakai jam 4:30? Emang nggak bisa jam 9-an? Lah kan kita kerja malam. Kagak usah pakai ditanya begitu. Emang mau kerja malam nungguin lu sholat. Lu sholat syukur nggak sholat juga Allah emang nggak butuh. Begitu. Ibadah ini ta'abbud. Kalau udah diwajibkan sami'na wa ata'na. Nah ketika ada tuntunan, contoh. Pak Ustadz, ini kan lagi zaman pandemi, lagi corona. Bagaimana kalau sholatnya itu dijadikan 2 termin? 2 kali sesi. Jumat pertama yang HP belakangnya ganjil. Siapa yang mau ngaku ganjil? Kalau dia punya HP 2, akhirnya sholat sono kagak, yang ini kagak. Ini banyak kendalanya. Yang kedua, saya membaca kemarin dalam kitab Al-Bayan, dalam keadaan tertentu jamaah baik fardu maupun sunnah itu boleh ditinggal kok. Sholat Jumat bagi para musafir diganti dengan sholat zuhur. Apakah orang musafir kudu maksain sholat Jumat? Nyata-nyatanya nggak jadi wajib sholat Jumat. Bisa diganti menjadi zuhur. Bagi dokter yang sedang operasi, yang dalam keadaan urgen, dalam keadaan darurat, dia boleh meninggalkan Jumat karena ini lagi dalam keadaan darurat. Bagi orang yang sedang nungguin yang sakit, kalau kagak ditungguin ini sakit bisa nyemplung sumur. Kan ada orang yang tua punya penyakit pikun, yang kalau kagak ditungguin bisa ngilang nih orang tua. Ada nggak yang begitu? Ayo kan rumah kita kunciin begitu. Bagi mereka nyata-nyatanya ada keterangan boleh meninggalkan Jumat, boleh meninggalkan jamaah begitu. Pada orang-orang yang sedang dalam keadaan tertentu itu boleh meninggalkan jamaah. Nah, terkait dengan corona yang kalau memang dalam keadaan genting, yang memang dalam keadaan super waspada, dalam keadaan gawat, nyata-nyatanya boleh.
Ada keterangannya dalam kitab Al-Bayan, boleh bahkan sholat Idul Adha, Idul Fitri boleh dilaksanakan sendiri. Ada tuntunannya? Ada. Sholat 2 rakaat tidak pakai khutbah. Itu keterangannya ada. Begitu. Tapi kalau 2 termin begitu, kayaknya saya rasa lebih jadi bahaya. Lebih jadi berat. Begitu. Terutama bagi mereka yang kerja di pabrik yang waktu istirahatnya cuma dari jam 12 sampai jam 1. Kalau dia mulainya jam 2, pabriknya jadi longgar. Akhirnya semua orang bingung. Begitu. Dan itu pun sangat tidak mungkin bisa dilaksanakan. Nah, itu usulan, bukan kewajiban, usulan. Diusulkan. Seperti kemarin ada yang mengusulkan bagaimana sholat virtual. Jadi sholat Idul Adha-nya menggunakan media Zoom. Imamnya di mana, khotibnya di mana, dia menggunakan HP untuk melihat itu. Nah, ini juga saya rasa belum tepat kondisinya begitu. Karena banyak hal-hal yang perlu dipikirkan dan seterusnya. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan bisa mendapat jawaban yang bisa meredakan penasaran lah kira-kira begitu. Di samping juga perlu persiapan yang luar biasa kalau sampai begitu, dan ini tidak pernah dilakukan. Tidak pernah dilakukan oleh para ulama-ulama yang lama begitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya maulana ya ma'bud ya karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Hamdan sakirin hamdan na'imin hamdan yuwafin ya mukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dhalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa ilal khairi qaribna wa 'ani syarri ba'idna. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li mu'allimina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.